Selamat siang, yang saya hormati dosen dari mata kuliah kepemimpinan Ibu Mega Harti. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, latar belakang. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Peran seorang pemimpin tidak hanya sebatas memberikan arahan atau mengawasi jalannya kegiatan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi anggota tim agar dapat bekerja secara optimal. Seorang pemimpin yang efektif mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, mendorong kreativitas, serta memfasilitasi pengembangan potensi setiap individu dalam tim. Namun efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh posisi atau otoritas seorang pemimpin, melainkan sangat bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Misal, gaya kepemimpinan otoriter mungkin efektif dalam situasi membutuhkan keputusan cepat, tetapi bisa menurunkan motivasi anggota tim jika diterapkan secara terus-menerus. Sebaliknya, gaya kepemimpinan partisipasif dapat meningkatkan keterlibatan dan kreativitas tim, namun mungkin memerlukan lebih banyak waktu dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam situasi, karakteristik tim, dan tujuan organisasi menjadi faktor penting di dalam mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, di sini ada 3. Yang pertama adalah apa saja teori dan gaya kepemimpinan yang dikenal. Di dalam studi manajemen dan perilaku organisasi, terdapat berbagai teori dan pendekatan terkait kepemimpinan yang telah dikembangkan dalam memahami bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim. Beberapa teori yang paling dikenal antara lain teori sifat Tate atau Tate Theory yang menekankan karakteristik pribadi seorang pemimpin. Selanjutnya, teori perilaku atau behavioral theory yang menyoroti pola tingkah dan perilaku pemimpin dalam memimpin tim, serta teori kontingensi atau contingency theory yang menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dan situasi dalam kondisi organisasi. Selain itu, terdapat pula gaya kepemimpinan yang sering dibahas dalam literatur seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, partisipatif, transformasional, transaksional, dan situasional. Setiap teori dan gaya kepemimpinan menawarkan perspektif berbeda mengenai cara seorang pemimpin dapat mempengaruhi motivasi kinerja dan keputusan anggota tim. Yang kedua, bagaimana implementasi gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja organisasi. Implementasi gaya kepemimpinan yang tepat memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan karakteristik tim, tujuan organisasi, dan situasi yang dihadapi dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan kerja anggota tim. Sebaliknya, penerapan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan motivasi, bahkan memicu konflik dalam organisasi. Misalnya dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Gaya kepemimpinan otoriter dapat meningkatkan efisiensi, sedangkan dalam organisasi yang menekankan kolaborasi dan inovasi, gaya kepemimpinan partisipatif atau transformasional lebih efektif untuk memunculkan ide-ide kreatif dan membangun loyalitas tim. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan apa yang paling efektif dalam situasi tertentu. Efektivitas gaya kepemimpinan sangat bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan transformasional cenderung efektif dalam situasi yang membutuhkan perubahan, inovasi, dan motivasi tinggi. Karena pemimpin jenis ini mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat anggota tim. Sebaliknya, gaya kepemimpinan transaksional lebih sesuai dalam lingkungan yang menekankan prosedur, disiplin, pencapaian target spesifik. Sementara itu, gaya kepemimpinan situasional menekankan
fleksibilitas di mana pemimpin menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan tim. Dengan kata lain, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling efektif. Keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk menilai kondisi, memahami karakter tim, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat sesuai konteks. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan teori-teori kepemimpinan. Tujuan pertama dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai teori kepemimpinan telah dikembangkan dalam studi manajemen dan ilmu organisasi. Yang kedua adalah menganalisis berbagai gaya kepemimpinan dan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi gaya kepemimpinan yang sesuai untuk situasi tertentu. Manfaat penulisan adalah memberikan wawasan tentang kepemimpinan bagi mahasiswa dan pembaca. Yang kedua, menjadi referensi dalam studi organisasi dan manajemen. Dan yang ketiga, memberikan panduan bagi calon pemimpin dan dalam menghadapi tantangan organisasi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama adalah definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan seni seorang individu untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain agar bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan tidak hanya sebatas memberi perintah atau arahan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan jelas, serta memotivasi anggota tim agar dapat mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, kepemimpinan juga berperan dalam menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang positif, di mana nilai-nilai seperti kolaborasi, inovasi, disiplin, dan tanggung jawab menjadi landasan bagi seluruh anggota tim. Seorang pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan antara kepemimpinan, tujuan organisasi, dan kesejahteraan anggota tim. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengenali kebutuhan individu, memberikan arahan yang jelas, serta membangun lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan produktivitas. Dengan demikian, kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan atau otoritas, tapi lebih kepada kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk bersatu dalam mencapai visi dan misi organisasi secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori sifat atau trait theory. Yang kedua, teori perilaku, behavioral theory. Ketiga, teori kontingensi atau contingency theory. Dan yang terakhir, teori transformasional dan transaksional. Yang pertama adalah teori sifat. Teori sifat menekankan bahwa kepemimpinan efektif sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang pemimpin. Karakteristik ini meliputi kepercayaan diri, integritas, kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, kemampuan berpikir kritis, serta ketegasan dalam mengambil keputusan. Menurut teori ini, pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu yang membedakan mereka dari orang lain dan membuat mereka mampu memimpin secara efektif. Dengan memahami sifat-sifat ini, organisasi dapat mengenai calon pemimpin yang berpotensi dalam mengembangkannya agar mampu menghadapi tantangan dalam memimpin tim. Dan yang kedua adalah teori perilaku atau behavioral theory. Berbeda dengan teori sifat, teori perilaku menekankan pada tindakan dan perilaku pemimpin dalam memimpin tim, bukan hanya pada karakter pribadi. Teori ini mengidentifikasi dua orientasi utama dalam kepemimpinan, yaitu orientasi tugas yang fokus pada pencapaian target dan efisiensi pekerjaan, serta orientasi hubungan yang menekankan hubungan interpersonal, kesejahteraan, dan memotivasi anggota tim. Pemimpin yang efektif biasanya yang menyeimbangkan kedua orientasi ini, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tim yang dipimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada suatu gaya kepemimpinan yang dapat selalu efektif dalam semua situasi. Kepemimpinan yang berhasil sangat tergantung pada kondisi, konteks, dan lingkungan di mana pemimpin bekerja. Misalnya, gaya kepemimpinan otoriter mungkin efektif di situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, tetapi kurang efektif dalam organisasi yang menekankan kolaborasi dan inovasi. Dan yang terakhir, teori
transformasional dan transaksional. Teori transformasional menekankan kemampuan memimpin untuk menginspirasi, motivasi, dan membangun bawahan agar mampu memimpin melebihi ekspektasi mereka. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada pembangunan potensi individu dalam tim dan pembentukan budaya kerja yang positif. Sebaliknya, teori transaksional menekankan pengelolaan bawahan melalui sistem imbalan dan hukuman. Pemimpin transaksional menggunakan penghargaan untuk motivasi kinerja yang baik dan hukuman atau koreksi untuk mendorong perbaikan jika terjadi kesalahan. Kedua pendekatan ini memiliki peran masing-masing dan dapat ditetapkan secara kombinasi tergantung pada karakteristik dan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan terbagi dari 5. Yang pertama, kepemimpinan autokratis, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan transaksional. Selanjutnya adalah implementasi gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin harus bersikap fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi, kondisi tim, serta tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada suatu gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua di keadaan, karena setiap situasi menuntut pendekatan yang berbeda. Fleksibilitas ini menunjukkan kematangan seorang pemimpin dalam membaca keadaan dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam proyek kreatif misalnya, gaya kepemimpinan demokratis atau transformasi sangat cocok ditetapkan. Gaya demokratis memberi ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan ide, pendapat, dan solusi, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki kepuasan kerja dan serta kreativitas. Sementara itu, gaya transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi tim melalui visi yang jelas, dorongan untuk berkembang, serta semangat perubahan efek positif. Kedua gaya ini mendorong kolaborasi, inovasi, dan pengembangan potensi individu dalam tim. Sebaliknya, dalam situasi kritis atau darurat yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas, gaya autokratis lebih efektif digunakan. Pada kondisi seperti ini, keterlambatan dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar. Pemimpin perlu bertindak cepat, memberikan instruksi yang jelas, dan mengendalikan situasi secara langsung agar masalah dapat segera ditangani. Meskipun gaya ini cenderung membatasi partisipasi anggota tim, dalam kondisi tertentu hal tersebut juga justru diperlukan demi keselamatan, stabilitas, dan keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, dampak gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja individu maupun tim dalam suatu organisasi. Cara seorang pemimpin mengambil keputusan, berkomunikasi, dan melibatkan anggotanya akan berdampak langsung pada motivasi, produktivitas, serta kualitas hasil kerja. Berikut penjelasan yang lebih mendalam mengenai dampak masing-masing gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya demokratis menekankan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dampaknya karyawan merasa dihargai dan didengar, sehingga kepuasan kerja meningkat. Rasa keterlibatan ini juga menumbuhkan loyalitas terhadap organisasi serta hubungan kerja yang lebih harmonis. Selain itu, keterbukaan terhadap ide dan masukan mendorong munculnya kreativitas dan inovasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan autokratis. Pada gaya autokratis, pemimpin memegang kendali penuh dan keputusan diambil secara cepat tanpa banyak konsultasi. Dampaknya sangat terasa dalam situasi darurat atau kondisi yang menuntut ketegasan dan kecepatan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya transformasional berfokus pada inspirasi, visi, dan pengembangan potensi karyawan. Pemimpin tidak hanya mengarahkan pekerjaan tetapi juga mendorong karyawan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Dampaknya karyawan menjadi lebih termotivasi, berani berinovasi, dan memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan laissez-faire.
Gaya laissez-faire memberikan kebebasan luas kepada karyawan untuk mengatur dan mengambil keputusan sendiri. Dampaknya bisa sangat positif apabila tim terdiri dari individu yang kompeten, mandiri, dan bertanggung jawab, karena mereka merasa dipercaya dan leluasa berkreasi. Namun jika ditetapkan pada tim yang belum siap atau kurang disiplin, gaya ini berisiko menimbulkan kebingungan, kurangnya koordinasi, serta penurunan kinerja akibat minimnya arahan dan pengawasan. Di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama, Google. Diambil dari Google, kepemimpinan demokratis dan transformasional. Google dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sukses menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan transformasional dalam pengelolaan organisasinya. Dalam kesehariannya, karyawan didorong untuk menyampaikan ide, berpendapat secara terbuka, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan produk dan inovasi teknologi. Lingkungan kerja yang terbuka ini meningkatkan rasa aman psikologis atau psychological safety, sehingga karyawan tidak takut gagal atau dikritik saat mencoba hal baru. Selain itu, kepemimpinan transformasional terlihat dari cara pemimpin di Google membangun visi besar tentang masa depan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Pemimpin berperan sebagai inspirator yang motivasi karyawan untuk terus belajar, berinovasi, serta mengembangkan potensi diri. Dampaknya, kreativitas dan inovasi tumbuh dengan pesat, tercermin dari lahirnya berbagai produk dan layanan baru. Kombinasi kedua gaya ini membuat kinerja karyawan tetap tinggi, loyalitas meningkat, serta perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat di industri teknologi. Yang kedua, contoh kedua adalah militer. Di dunia militer, gaya pemimpinan autokratis. Dalam organisasi militer, gaya kepemimpinan autokratis diterapkan secara konsisten karena karakteristik tugas dan tanggung jawabnya sangat berbeda dengan organisasi bisnis. Dalam situasi operasi, latihan maupun kondisi darurat, kepatuhan, disiplin, dan dijelaskan komando menjadi prioritas utama. Pemimpin memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat melalui proses diskusi yang panjang karena keterlambatan dapat berakibat fatal. Gaya autokratis ini menciptakan struktur yang jelas, rantai komando yang tegas, serta standar operasional yang ketat. Dampaknya efektif dan koordinasi antar anggota dapat terjaga dengan baik, terutama dalam situasi beresiko tinggi. Kesimpulan dari dua studi kasus di atas adalah, dari kedua studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan gaya pemimpinan sangat bergantung pada konteks dan tujuan organisasi. Google menunjukkan bahwa gaya demokratis dan transformasional efektif untuk mendorong inovasi pengembangan sumber daya manusia, sedangkan militer membuktikan bahwa gaya autokratis berperan untuk menjamin kepatuhan dan efektivitas dalam situasi yang menuntut ketegasan tinggi. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami konteks organisasi agar dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengarah, motivator, dan teladan bagi anggota tim. Cara pemimpin bersikap, berkomunikasi, serta memimpin akan sangat mempengaruhi budaya kerja, semangat karyawan, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sarannya adalah, pemimpin sebaiknya bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi, kondisi organisasi, serta karakteristik tim yang dipimpin. Fleksibilitas ini memungkinkan pemimpin untuk merespon perubahan secara cepat dan tepat, baik dalam kondisi normal saat menghadapi tantangan maupun ketika berada dalam situasi krisis. Pemimpin yang adaptif tidak terpaku pada suatu gaya tertentu, tetapi mampu mengombinasikan berbagai pendekatan kepemimpinan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Demikian penjelasan dari saya. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.